Halo Digiters, bagi sama saya Arya, dan ini adalah Redmi Note 14 Pro 5G dan Tecno Camon 40 Pro 5G. Jujur deh, kita tuh semua kayaknya udah capek banget ya ngelihat HP 3 jutaan yang template-nya gitu-gitu aja. Kayak lomba kencang-kencangan chipset lah, gede-gedean memori lah, tapi giliran dipakai buat konten pakai kameranya, beuh. Hasilnya bikin ngelus dada banget. Tapi tenang aja, nggak semua HP 3 jutaan spek kameranya seampas itu sih. Di harga yang udah melandai di bawah 4 juta, Redmi Note 14 Pro 5G ini jadi opsi yang cukup menarik ya. Apalagi dia punya kamera 200 megapiksel. Terus di harga mirip-mirip ada juga si kuda hitam nih, Tecno Camon 40 Pro 5G dengan sensor Sony-nya. Bahkan saking anomalinya, ini HP tuh bisa-bisanya nyelip di top 50 kamera HP terbaik versi DxO Mark. Sirkelnya ngeri-ngeri sedap pak, karena bareng sama HP belasan juta semua. Emang sih, sekilas prestasi dua HP ini cuma soal angka-angka kameranya doang. Tapi kalau buat konten yang lebih serius, mana nih yang lebih enak dipakai buat jangka panjang? Redmi atau Tecno? Yuk kita bahas. Oke, sebelum ngebahas lebih dalam, kita cek dulu ya mahar kedua HP ini. Nah, terakhir saya ngecek di official store, Redmi ini harganya udah makin menarik ya, di 3,8 juta. Untuk varian 8/256 GB. Kalau Tecno ini emang kadang-kadang jadi HP goib sih. Makanya kalau sering nonton video rekomendasi kita ya, saya tuh hampir nggak masukin ini HP di 3 jutaan terbaik karena ya saya nggak berani kalau harganya tuh kayak masih digoreng atau masih di markup, karena ya rata-rata waktu itu kalau saya cek di marketplace itu udah 4 jutaan lebih. Nah, ini terakhir saya cek ya, ternyata HP ini udah mulai restock lagi dan harganya udah balik normal di 3,6 sampai 3,7 jutaan untuk varian memori yang sama. Ya, dengan harga yang semirip ini, wajar ya, dua HP ini tuh lumayan bikin galau, terutama buat yang ngincer spek kamera cakep. Tapi di sini saya nggak akan terlalu fokus sama angka megapikselnya, karena ya dua HP ini tuh angkanya jomplang banget. Yang satu 200 megapiksel, yang satu 50 megapiksel. Karena ya kalau kita ngomongin soal hasil kamera cakep, variabelnya tuh nggak cuma angka megapiksel doang, tapi ya ada ukuran sensornya, jenis sensornya, bahkan processing dari software kameranya itu juga ngaruh banget. Nah, kalau ngomongin soal sensor, dua HP ini juga lagi-lagi beda banget ya. Kalau di Redmi, dia ngandelin sensor bikin Samsung, ISOCELL HP3. Sementara Tecno, dia pakai sensor Sony, tepatnya Sony Lithia 700C. Yang mana ini juga dipakai di Samsung A56, Xiaomi 14T, bahkan Oppo Find X8. By the way, Redmi Note 14 Pro 5G yang saya pakai ini posisi udah upgrade ke HyperOS 2, udah Android 15, dan skin kameranya juga lumayan dapat perbaikan. Sekarang udah sama nih kayak HP-HP Xiaomi atau Poco yang terbaru. Cuma kalau ngelihat jepretan kamera utamanya, kayaknya karakter Redmi ini masih nggak terlalu beda jauh ya. Yang saya notice di sini justru di processing warna yang beda banget antara kedua HP ini. Kalau di Redmi, ini tuh warnanya cenderung lebih gonjreng, lebih hidup. Sementara di Tecno, dia tuh lebih ngejar tuningan warna yang lebih natural. Untuk foto-foto langit, Redmi emang lebih sedap sih warnanya. EA-nya tuh lebih agresif ya, buat naikin saturasi yang lebih enak dilihat. Tapi porsi warna berlebihan kayak gini tuh memang agak kurang menarik waktu foto-foto tanaman atau pohon-pohon yang serba hijau. Nah, di sini nih, racikan warna Tecno menurut saya lebih pas. Resolusi sampai 200 megapiksel di Redmi juga cukup ngasih benefit buat ngambil detail yang lebih mantep. Lumayan kan kepake kalau butuh foto yang tetap detail dari kejauhan kayak gini. Makanya saya tuh cukup pede ya kalau pakein sensor zoom 4 kali di Redmi ini. Ini berasa kayak pakai lensa tele jadi-jadian. Cuma emang kalau buat ngambil foto-foto yang geraknya aktif kayak kendaraan di jalan, skill kameranya Tecno ini menurut saya lebih OP. Pindah ke ultrawide, saya nggak expect ya lensa 0,5-nya Tecno ini punya racikan warna yang lebih solid. Biasanya kan kamera 0,5 atau ultrawide di HP 3 jutaan itu emang dibikin ala kadarnya ya. Tapi di Tecno dia tuh ngasih sentuhan ultrawide yang nggak biasa. Gak cuma soal warna yang solid, kamera lebar ini juga punya autofocus. Ya, ini skill yang jarang-jarang ada nih di ultrawide HP-HP sekelasnya. Bahkan sekelas Redmi aja nggak bisa. Nah, fitur autofocus ini juga konsisten dipakai Tecno sampai kamera selfie-nya. Mungkin nggak banyak yang expose soal ini, tapi jujur ya, ini tuh kepake banget buat yang suka selfie rame-rame. Tapi emang sih, autofocus di sini cuma ngenalin muka doang. Jadi kalau objeknya selain muka, kita tuh harus mastiin objeknya nutupin muka atau bisa tap manual buat ngunci fokusnya. Kalau untuk tone muka, tangkapan selfie di Redmi ini menurut saya lebih menyala ya, kayak terlalu gonjreng gitu warnanya. Mungkin karena emang kamera depannya ini juga pengen moles warna yang ada di background. Ya emang gonjreng sih, tapi jadi ngorbanin tone muka yang melenceng dari warna aslinya. Lanjut, kalau dipakai buat foto-foto malam, night mode keduanya ini udah sama-sama mantep. Vibes-nya Redmi lebih cerah sih, detail dan warna juga kelihatan lebih hidup. Dan yang lebih penting, cara dia ngadepin flare dari lampu juga lebih oke dari Tecno. Tapi flare ini emang muncul di kondisi tertentu doang ya, kayak pas ngadepin cahaya lampu yang lumayan keras di jalanan.
Oke, kalau dipakai buat ngevlog, jujur aja nih, kamera Tecno di sini lebih OP ya, karena kamera depannya udah bisa rekam 4K 30 fps. Nih, kalau saya bawa sambil jalan, harusnya sih udah mirip-mirip ya, sama-sama stabil. Ya cuma tinggal ketajamannya aja sih yang nentuin di sini. Nih, kalau ngadepin backlight, di Redmi juga masih kelihatan cukup jelas. Cuma memang warna di Tecno di sini kelihatan lebih apa ya, lebih dingin ya, lebih cool ya. Untuk tone muka saya lebih suka di Tecno sih. Kalau di Redmi nggak tahu kenapa kayak terlalu gonjreng gitu mukanya ya, terlalu agak merah gitu. Nah kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengeran dari kameranya Redmi atau Tecno? Coba komen di bawah. Nah ini kalau pengen lebih smooth bisa rekam Full HD 60 fps di kamera depan. Cuma saya nggak tahu kenapa ya, kalau ngelihat kamera depan Tecno kayak kurang gigit gitu detailnya ya, kayak agak ngeblur gimana gitu. Coba diem deh tuh, kayak kurang fokus sih padahal ya. Oh, autofokusnya agak ngendet-ngendet ternyata ya untuk kamera depannya nih. Jadi kayak dia harus ngunci fokus dulu. Nah, kayak harus di tap manual deh baru kelihatan fokus. Dan kalau kestabilannya gimana nih untuk perekaman yang sama-sama Full HD 60 fps? Nah ini kalau kita pindah ke kamera belakang ya, ini udah sama-sama 4K 30 fps. Dipakai rekam sambil jalan tanpa stabilizer, tanpa gimbal, gimana nih? Lebih stabilan Tecno atau Redmi? Warnanya juga beda banget ya kalau lihat di preview di sini. Lagi-lagi Tecno tuh warnanya cenderung agak dingin. Kalau Redmi ini lebih condong ke warna-warna yang agak anget ya. Terus kalau pengen dapetin angle yang lebih lebar bisa banget pakai kamera ultrawide-nya ya. Ini bisa rekam video maksimal di Full HD 30 fps. Nggak bisa 4K untuk ultrawide-nya. Angle-nya sih udah mirip-mirip sih ya. Cuma lagi-lagi beda karakter warna aja sih untuk kamera videonya ini. Dan dua-duanya juga sama-sama nggak support multi lens ya. Yang artinya kalau kita pindah ke satu kali, dia tuh nggak pindah ke kamera utama, tapi dia ngezoom in dari ultrawide-nya. Jadi sama-sama kompakan, nggak bisa pakai multi lens. Nah, urusan perkontenan di dua HP ini tentu nggak sebatas cuma ngomongin skill kameranya doang ya. Fitur AI di sini juga jadi pertimbangan yang cukup matang sih. Apalagi AI sekarang kan udah jadi alat editing konten yang lebih instan ya, dan kita nggak perlu install aplikasi tambahan lagi. Oke, kita mulai dari AI yang paling esensial dulu, yaitu Object Eraser. Nah, kalau untuk Object Eraser, AI di Tecno ini menurut saya sih lebih OP ya, karena dia tuh nggak cuma sekedar ngapus-ngapusin objek doang, tapi dia udah bisa ngisi bagian yang hapus tadi dengan lebih rapi. Kalau di Redmi, ini sebenarnya bisa juga ya, cuma nggak tahu kenapa AI di Redmi ini rata-rata tuh lebih suka improvisasi gitu. Jadi bukan yang ngilangin objek ya sampai benar-benar hilang, tapi dia malah ngeganti sama objek lain yang lebih relevan. Nah, skill generatif AI kayak gini tuh kepake banget ya, terutama buat ngilangin atau ngapus objek yang lagi kita pegang atau kita pakai. Jadi ya objek itu bener-bener hilang gitu ya, tapi nggak ngerusak bagian dari badan kita di foto. Ya kalau untuk generatif editing kayak gini sih Tecno memang lebih OP ya AI-nya. Tapi kalau kita pengen ngubah-ngubah background langit nih, suka-suka kita. Mau dikasih awan, mau dibikin mendung, dikasih pelangi, atau dikasih salju. Nah, di sini nih, Redmi menurut saya lebih jago ya. Karena di sini kita bisa instan ubah background langit suka-suka kita sesuai dengan tema. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, AI di Tecno ini emang mainnya lebih jauh Pak. Karena dia udah bisa nyasar ke hal-hal yang lebih produktif. Yang tentu bisa ngebantu kerjaan kita. Kayak dia bisa dipakai buat ngebantu bikin transkrip rekaman rapat, terus ngebantu ngeringkes dokumen, ngebenerin struktur dokumen, sampai ngebantu buat ngobrol lintas bahasa asing. Skill-skill kayak gini tuh cuma ada di HP-HP belasan juta sih. Nah kalau untuk jaminan update, dua HP ini tuh sama-sama dapat jatah 3 kali upgrade versi Android. Cuma karena si Redmi ini startingnya lebih awal ya, bahkan dia awalnya tuh baru dapat Android 14, bukan 15 kayak Tecno. Jatah upgrade itu cuma mentok sampai Android 17 doang. Dan kalau kita tarik lebih jauh ya untuk update security patch-nya, si Tecno ini menurut saya lebih punya nafas yang lebih panjang ya, karena dia bisa dipakai sampai 5 tahun ke depan. Ya, kelar konten, terus lanjut editing, dan di sini nih, performa dua HP ini bisa dibilang mirip-mirip. Dua HP ini sama-sama pakai chipset Dimensity 7300. Paling ya cuma beda penyebutannya aja sih masing-masing brand. Kalau di Redmi ini 7300 Ultra, kalau di Tecno 7300 Ultimate. Tapi ya intinya ini satu chipset yang sama. Ini saya pakai ngerender video 4K ya dengan durasi 1 menit, edit di 3 layer di CapCut.
itu speednya masih mirip-mirip ya, sekitar 45 sampai 50 detik. Tapi saya ngerasa ya ngedit di CapCut itu lebih enak pakai Redmi, karena selain proses rendernya lebih kelar duluan, di sini tuh flow pas editingnya lebih enak ya, apalagi untuk layar sentuhnya untuk di CapCut itu memang lebih responsif di Redmi. Tapi beda cerita nih kalau kita pakai buat mabar, karena di sini tuh Tecno bisa ngebuka settingan yang lebih rata kanan. Ini saya pakai buat main PUBG Mobile, di Tecno ini udah kebuka sampai 90 fps dan juga stabil. Terus buat push rank Mobile Legend ya meskipun sama-sama 90 fps, performa di Tecno ini menurut saya lebih konsisten di pucuk ya, alias lebih stabil untuk main 2-3 match berturut-turut. Nah, kalau dipakai buat main game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, di sini saya prefer settingan medium 60 fps ya. Ini settingan yang menurut saya tuh cukup sweet spot, yang artinya kita bisa dapetin frame rate yang tinggi tapi nggak terlalu terbebani sama grafisnya. Dan di sini Tecno lagi-lagi bisa ngasilin performa yang relatif lebih stabil. Dia bisa dapat sekitar 45-50 fps, sementara di Redmi dia tuh cuma kenceng di awal-awal doang, karena kalau udah anget dikit ya, alias sudah main di atas 10 menit, itu performanya agak di limit dan mulai dikunci di 40 fps kecil. Tapi ada kalanya nih, saya ngerasa si Tecno ini tuh punya titik lemah di bagian daya tangkap sinyal, terutama di bagian WiFi. Pernah ya waktu itu saya konekin router Wi-Fi 6 dan cuma Redmi doang nih yang bisa nangkap sinyalnya. Otomatis si Redmi ini bisa dapetin speed yang jauh lebih ngebut dan juga stabil. Dan kalau ngomongin soal konektivitas, Redmi ini memang menang banyak ya, apalagi di harga 3 jutaan, karena bisa dibilang ini satu-satunya kali ya HP 3 jutaan yang udah bisa pakai eSIM. Cuma kalau kita breakdown lebih dalam lagi, kita nggak bisa pakai 3 nomor sekaligus ya di HP ini, meskipun HP ini punya 2 slot SIM fisik. Artinya kita harus milih opsinya gitu ya. Ada satu slot yang bakalan nganggur. Jadi kalau kita pakai eSIM di salah satu slotnya, ya kita cuma bisa pakai satu SIM fisik aja. Terus speed GPS di Redmi ini juga jauh lebih ngebut ya. Nggak cuma cepat kunci GPS-nya, ini akurasinya juga bagus banget. Terus kalau dipakai buat pemakaian satu harian penuh, baterainya bisa dibilang sama-sama aman sih. Secara angka ini kapasitasnya emang beda tipis banget ya. Yang satu 5110 mAh, yang satu lagi 5200 mAh. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, saya ngerasa si Tecno ini tuh punya konsumsi baterai per aplikasi yang lebih irit lah daripada punya Redmi. Terutama dipakai buat maraton streaming ya. Mungkin ini karena resolusi layar di Tecno ini yang lebih kecil. Jadi ya secara penggunaan baterai dia nggak seboncos punya Redmi. Tapi ini nggak cuma dipakai buat nonton doang sih, bahkan dipakai untuk main game, Tecno ini juga rata-rata lebih irit. Padahal ya Tecno ini kan kalau dipakai buat main game, settingannya justru lebih kebuka rata kanan ya, yang harusnya dia bakal lebih boros. Kalau buat charger, keduanya ini sama-sama kompakan ya, pakai charger 45 watt. Cuma ya meskipun angkanya sama, tentu jangan disamain speednya juga. Di sini Redmi jauh lebih ngegas ya, setengah jam ngecas dia udah dapat hampir 70% dan sampai benar-benar penuh dia nggak butuh waktu sampai 1 jam. Iya sih, kapasitas di Redmi ini memang lebih kecil. Cuma beda sekitar 90 mAh, rasanya speednya nggak akan beda sesignifikan itu sih. Ya, inti ekonomi, duit 3 jutaan ini emang berasa kayak bukan duit yang sedikit ya. Jadi ya kita mesti pintar-pintar lah buat beli HP yang cocok sama kebutuhan. Nah, kalau untuk pemakaian full konten, jujur saya lebih suka sama tuningan kameranya Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Ini sensor kameranya cakep, processing warnanya pas, ultrawide-nya juga naik kelas. Fitur AI-nya juga cukup full team ya, yang mana ini ngebantu banget buat editing yang lebih sat tanpa perlu install aplikasi tambahan lagi. Dan jangan lupain juga, konten video di HP ini juga asik banget, karena dia udah bisa rekam 4K di depan dan juga belakang, yang mana ini masih jadi barang langka di HP 3 jutaan. Nah, sementara kalau butuh kamera yang lebih ngejreng, lebih hidup, dan punya detail yang super duper mantap ya, di 200 megapiksel, kameranya Redmi Note 14 Pro 5G ini masih one of the best sih di harga 3 jutaan. Dan karena resolusi yang super duper gede ini, saya cukup pede ya pakaiin sensor zoom 4 kalinya, yang mana hasilnya itu masih bagus banget. Dan alasan kuat buat ngambil Redmi ini buat jangka panjang tentu juga dari soal konektivitasnya ya. Yang mana ini HP udah support eSIM dan juga punya spek Wi-Fi 6 yang tentu masih enak banget dipakai buat 3-4 tahun ke depan. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi nih, terutama buat yang masih penasaran sama Tecno Camon 40 Pro 5G dan juga Redmi Note 14 Pro 5G. Nah, kalau pengen ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua HP ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.